Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan JASP untuk melakukan analisis reliabilitas. Nah, di sini saya sudah membuka JASP-nya. Untuk melakukan analisis reliabilitas, kita bisa mengklik ini, bagian paling kiri atas, ini untuk mencari datanya. Kita klik, kemudian open. Nah, kita akan menggunakan data yang sudah dimiliki atau disediakan oleh JASP. Jadi di bawah sini ada reliabilitas, kita pilih ini. Tetapi kalau misalnya kita akan menggunakan data yang ada dalam komputer, maka kita akan mengklik komputer, atau mungkin data yang pernah kita buka, kita bisa membukanya di recent files. Baik, kita buka data yang berasal dari JSP sendiri, reliability. Kemudian kita pilih ini, mania scale. Nah, ini adalah datanya. Skala ini terdiri dari 5 item. Lalu kita akan melihat besarnya reliabilitas, sekaligus kita akan melihat besarnya korelasi item total untuk setiap item. Untuk itu kita akan mengklik reliability di sini. Kemudian unidimensional reliability. Lalu kita pilih semua item. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Nanti secara otomatis JSP akan segera menghitung. Nah, default dari program JSP adalah menghitung McDonald's Omega. McDonald's Omega ini dianggap lebih akurat dalam melakukan estimasi reliabilitas dibandingkan Cronbach Alpha, khususnya jika item korelasi antar item itu sangat bervariasi, atau jika ada dugaan bahwa ada lebih dari satu faktor yang menjelaskan skor item. Nah, kita dapat melanjutkan analisis dengan mengklik analisis. Kemudian di sini kita dapat menemukan Cronbach Alpha. Seandainya kita mau melihatnya, kita bisa mengklik, lalu kita bisa melihat Cronbach Alpha-nya. Juga kita bisa melihat alpha if item deleted. Kalau di SPSS, nah di sini ada individual item statistics, Cronbach Alpha if item drop, atau McDonald's Omega if item drop. Lalu kita juga bisa meminta JASP untuk mengeluarkan korelasi item total. Di sini item rest correlation. Nah, kita lihat sudah menambahkan secara langsung. Nah, seandainya dalam skala yang kita susun ada beberapa item yang diskor secara terbalik. Misalnya untuk item-item yang unfavorable, maka jawaban sangat setuju misalnya itu akan justru mendapatkan skor paling kecil, yaitu 0. Sementara jawaban sangat tidak setuju akan mendapatkan skor terbesar, misalnya 4. Nah, kita bisa mengidentifikasi item-item ini di sini, reverse scaled item. Nah, kita bisa pindahkan item-item yang di scoring secara terbalik ke sebelah kanan. Ini karena semua itemnya itu adalah item favorable, maka saya tidak akan memindahkannya ke sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Kita akan baca hasilnya. Kita bisa lihat di tabel yang pertama ini, angka yang paling atas adalah point estimate. Jadi estimasi dari alpha atau omega. Kemudian 2 angka di bawahnya itu adalah
angka yang menggambarkan batas bawah dan batas atas dari interval kepercayaan 95%. Bisa kita lihat misalnya untuk Cronbach alpha, confidence interval sebesar 95% itu berjarak antara 0,704 sampai 0,855. Sementara yang McDonald's omega bergerak dari 0,719 sampai 0,864. Nah, interval kepercayaan ini bisa kita gunakan untuk menguji apakah misalnya Cronbach alpha yang kita peroleh itu lebih besar dari 0,7 di populasi. Pilihan 0,7 ini mengacu pada buku dari Gregory misalnya yang menyebutkan bahwa angka 0,7 merupakan batas sebuah skala dianggap memiliki skor yang reliable. Nah, karena kita mengambil sampel, kita perlu melakukan uji signifikansi dengan melihat interval kepercayaan 95% ini. Dapat kita lihat di sini bahwa baik point estimate maupun interval kepercayaan 95%, khususnya yang lower bound, yang batas bawahnya, itu berada di atas 0,7. Jadi angka 0,7 tidak masuk dalam interval kepercayaan ini. Sehingga kita punya keyakinan sebesar 95% bahwa besarnya alfa Cronbach di populasi itu lebih besar dari 0,7. Hal ini juga dapat diterapkan kalau misalnya kita mau mengacu pada McDonald's omega. Nah, di bagian bawah tabel kedua, di sini kita bisa melihat besarnya korelasi item total. Di sini disebutkan item rest correlation, yang artinya korelasi antara item dengan total yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh item kecuali item yang sedang dikorelasikan. Misalnya untuk item nomor 1 ini berarti kita mengkorelasikan antara skor item 1 dengan jumlah dari skor item 2 sampai 5 dan seterusnya. Item 2 berarti korelasi antara item nomor 2 dengan total yang diperoleh dengan menjumlahkan item 1, 3, 4, dan 5. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa misalnya semua item dari kelima item ini memiliki item rest correlation yang lebih besar dari 0,3. Oleh karena itu kita bisa yakin bahwa item-item ini memang item-item yang baik. Kemudian di kolom sebelah kiri yaitu ada McDonald's omega, Cronbach alpha if item dropped. Ini menggambarkan besarnya alpha atau omega jika suatu item digugurkan. Jadi misalnya jika saya menggugurkan item nomor 1, maka besarnya alpha itu akan berubah menjadi 0,723 dari 0,790 yang dapat kita lihat di tabel di atasnya. Ini artinya membuang item 1 akan membuat skala ini memiliki reliabilitas yang lebih rendah daripada jika kita memasukkan item nomor 1. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa kita perlu mempertahankan item nomor 1. Nah, dari semua item-item dari nomor 1 sampai 5, hanya terdapat satu item yang Cronbach alpha if item drop itu lebih besar daripada 0,79, yaitu item nomor 3. Namun dapat kita lihat bahwa item rest correlation dari item nomor 3 ini cukup tinggi, yaitu 0,4, dan peningkatan besarnya alfa untuk item nomor 3 ini tidak terlalu banyak, hanya berjumlah 0,003. Ini artinya item nomor 3 meskipun Cronbach alpha if item dropnya lebih tinggi daripada alfa secara keseluruhan, kita akan tetap mempertahankannya. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan analisis reliabilitas sekaligus menghitung statistik item, dalam hal ini terkait dengan korelasi item total dan alpha atau omega if item drop. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya untuk membahas cara-cara untuk melakukan analisis yang lain. Sampai jumpa.